ini penting buat teman-teman semua nih. Lakuin aja apa yang kita bisa, walaupun kita tidak sempurna mengetahuinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brothers, sisters, om dan tante, kembali bertemu dalam secangkir inspirasi dengan Kak Fose. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali dengan Bapak Adi Warman Karim, pendiri sekaligus Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional MUI. Teman-teman semuanya, kreativitas adalah intelijensia yang tahu caranya bersenang-senang, kata Albert Einstein. Nah, Bang Adi ini adalah sosok di dunia syariah yang banyak sekali solusi, banyak sekali makharij, banyak sekali kreativitas, atau kalau dikenal banyak tikungannya. Nah, kita pengen mengenal sosok beliau. Bang Adi, bagaimana ini Bang Adi ceritanya Bang Adi yang S1-nya di UI dan IPB, S2-nya di Belgia dan Boston, tiba-tiba kemudian pengen terjun di dalam dunia ekonomi dan keuangan syariah. Silakan Bang. Yang pertama itu paling penting, kita itu harus enjoy life. Enjoy itu. Enjoy being a Muslim. Oke. Enjoy with lifestyle. Oke. Lah, kalau kita itu enjoy dengan keislaman kita, benar kan? Enjoy. Kalau kita udah nyaman dengan keislaman kita, maka kita bisa menjadi apapun yang kita mau. Dengan membawa nilai-nilai keislaman kita itu, benar. Itu sebabnya walaupun kita kuliahnya ekonomi pertanian IPB, kuliahnya ekonomi moneter di UI, kemudian ambil MBA di European University di Belgia, kemudian ke Boston University, kemanapun kita, jadi apapun kita, tapi karena Islam itu udah nyaman sama kita, kita bisa mewarnai situasi, mewarnai lingkungan kita dengan nilai-nilai Islam yang kita bawa dalam hati kita itu. Jadi mesti enjoy dulu ya. Enjoy. Apapun ilmu kita, tapi kita mesti enjoy mengamalkan apa yang kita tahu. Oke Bang Adi, mungkin sedikit waktu awal-awal Bang Adi mungkin pulang dari kuliah S2 gitu ya. Kemudian mungkin karena enjoy tadi pengen mengamalkan Islam, Bang Adi kemudian join dengan salah satu bank pertama yang di Indonesia. Itu ceritanya gimana Bang? Kisah di Bank Muamalat di awal-awal dulu Bang Adi bergabung. Jadi waktu itu saya sebetulnya waktu lulus dari Boston University itu nggak mau pulang. Oke. Saya mau kerja di bank syariah karena dari dulu saya terobsesi untuk belajar ekonomi syariah. Tapi ketika itu saya dapat surat dari dosen saya di IPB, Profesor A.M. Saifuddin. Beliau mengabarkan kepada saya bahwa ini di Indonesia udah buka. Oke. Bank Muamalah, pulang ke sini katanya, bener nggak? Oke. Itulah sebabnya kemudian saya pulang ke Indonesia, nggak ada tempat lain yang saya lamar kecuali Bank Muamalah Indonesia. Itu sebabnya kemudian Bank Muamalah itu berdiri bulan Mei lah tahun 92. Saya datang ke sini kira-kira bulan Mei juga tahun 92. Dia tanggal 1 Mei berdirinya Bank Muamalah. Kemudian kerja di Bank Muamalah sama 10 tahun. 10 tahun. Waktu itu kita sekaligus belajar tentang bank syariah. Sekaligus waktu itu kita mengembangkan bank syariah. Tahu gak sih? Nah, ini penting buat teman-teman semua nih. Lakuin aja apa yang kita bisa, walaupun kita tidak sempurna mengetahuinya. Waktu itu pegawai itu 132 orang. Nggak satu pun yang ngerti bank syariah. Kecuali satu orang, namanya Syafi'i Antonio. Yang lain nggak ada yang ngerti, termasuk saya. Walaupun tesisnya tentang bank syariah, tapi kan itu kan teori. Prakteknya kayak apa nggak ngerti. Lakuin aja, lama-lama juga ngerti. Jadi enjoy, kemudian lakuin aja. Apa yang bisa kita lakuin? Bener. Yang dalam kaidah fikihnya, mala yutraku kulluhu ya la yutraku kulluhu. Oke Bang, jadi itulah yang membuat Bang Adi bergabung dengan Muamalat. Tadi Bang Adi sampaikan setelah 10 tahun, kemudian Bang Adi mengambil jalur perjuangan yang lain, kurang lebih gitu. Mendirikan Karim Business Consulting. Nah kira-kira apa itu Bang? Mengapa berpindah track itu? Dari sebuah bank kemudian mendirikan suatu konsultan itu Bang? Pada saat itu, saya dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Karena pada saat itu saya di Bank Muamalat, pada saat yang sama pada saat itu banyak bank-bank konvensional yang mau bikin syariah.
Sehingga saya bisa double job waktu itu. Oke. Sebagaimana beberapa orang melakukannya, tetap bekerja di bank muamalat, tapi menjadi konsultan di tempat lain. Saya nggak bisa kerja model kayak begitu, benar nggak? Oke. Karena di bank muamalat pun kita kerja sampai malam. Bagaimana bisa kita tiba-tiba jam 5 pergi untuk kerjain kerjaan lain? Sehingga pada saat itu pilihannya apakah saya mau tetap di bank muamalat, benar nggak? Dan posisi saya waktu itu udah tinggi, benar nggak? Atau saya keluar lalu bantu bank-bank lain untuk bikin syariah. Karena dari awal obsesinya itu untuk ngembangin ekonomi syariah, bukan untuk ngembangin bank muamalat saja, benar nggak? Maka saya memilih untuk keluar dan membuka Karim Business Consulting. Dan kita bantu banyak sekali bank untuk bikin syariah waktu itu. Alfi ikut terlibat di dalamnya. Siap. Saya join Bang tahun 2003. Baik, berarti ibaratnya tadi satu enjoy, yang kedua lakukan apa yang ada, tapi kemudian kita ingin berkontribusi lebih, tidak hanya ke satu bank, sehingga membuat Karim Consulting. Kemudian Bang, selain di Karim Consulting, Bang Adi ini kan juga terlibat aktif di Dewan Syariah Nasional MUI, gitu ya. Kira-kira apa sih uniknya Dewan Syariah kita ini dibandingkan yang lain? Dan kira-kira apa ya fungsi dari Dewan Syariah Nasional dan kontribusi Bang Adi di sana? Iya, Dewan Syariah Nasional itu waktu itu karena sebelum berdiri bank-bank lain, kita nggak perlu Dewan Syariah Nasional karena cukup Dewan Pengawas Syariah doang. Tapi begitu muncul bank-bank lain, kan aneh kalau fatwa dari satu DPS berbeda dengan fatwa DPS bank yang lain, benar nggak? Sehingga ketika itu kita memerlukan adanya Dewan Syariah Nasional, dipicu oleh dana reksa waktu itu yang mau mengelola dana IDB. Ceritanya ini Pak Iwan Ponco nih, Pak Iwan Ponco. Kita harus mewawancarin Pak Iwan Ponco. Sehingga kita IDB nanya mana Dewan Syariahnya, maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional. Waktu itu saya juga ragu apa saya bisa masuk ke Dewan Syariah Nasional apa enggak, karena saya bukan ahli syariah, benar nggak? Bukan, nggak pernah di IAIN, nggak pernah di pesantren segala macam. Tapi ternyata di Dewan Syariah Nasional itu dibutuhkan dua kelompok ilmu. Pertama kelompok ilmu syariah. Kedua kelompok ilmu yang ngerti tentang keuangan, ekonomi. Nah, itulah saya masuk di Dewan Syariah Nasional sejak awal, sejak berdiri sampai sekarang. Nah, kira-kira Bang Adi, Dewan Syariah Nasional kita ini kalau dibandingkan negara-negara lain, uniknya apa sih? Hebatnya apa gitu? Ada 3 hal. Pertama, kita central board. Nggak ada di negara lain yang central board. Jadi nasional. Kita nasional. Benar ya? Yang kedua, dia itu independen. Di bawah MUI, bukan di bawah Bank Indonesia, bukan di bawah OJK. Jadi benar-benar independen, terserah gue, benar nggak? Ini keunikan yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat struktur fatwanya, ketika kita mengatakan sesuatu itu, kita nggak cuma bilang ini halal, ini haram. Selalu fatwanya mengatakan yang itu haram, kalau yang halal jadi kayak begini. Ini 3 jadi ada solusinya gitu ya. Selalu kita memberikan solusi. Bahwa itu haram, itu gampang lah untuk mengatakan sesuatu haram, benar nggak? Tapi untuk memberikan solusinya yang halal kayak apa? Nah, itu Dewan Syariah Nasional. Nah, bicara solusi nih Bang. Solusi ini kan tadi perlu kreativitas. Dan Bang Adi itu kalau di kalangan syariah terkenal sebagai ahli tikungan itu. Ahli cari makhluk, cari solusi. Ini sebenarnya apa ya? Struktur berpikir yang Bang Adi bangun sehingga orang selalu ketemu solusi. Kalau ke DSN ujungnya ya Bang Adi ini salah satu yang merumuskannya. Ini gimana itu? Jadi tadi kita udah bahas bahwa di DSN itu ada 2 kelompok keilmuan. Ada kelompok ilmuwan syariah dan ada kelompok ilmuwan yang ekonomi. Fatwa itu bisa tepat kalau kita bisa memilah-milah sebetulnya. Kalau kita mengetahui dengan persis di dalamnya itu tasawurnya itu seperti apa itu yang dimaksud dengan LC. Tasawur itu apa Bang? Mungkin pendengar perlu penjelasan. Penelitian, pendalaman tentang sesuatu yang akan difatwakan. Kalau kita bisa pilah, sehingga kita bisa mengidentifikasi dari keseluruhan produk itu di proses yang mana letak haramnya. Nah, ini dia. Kalau kita berhasil memilah-milah dan mengidentifikasi di titik mana dari suatu rangkaian produk yang kompleks itu titik haramnya, kita bisa cari tikungannya, benar nggak? Dihindari yang haram itu. Iya, itu haramnya kita buang, yang lain kita pakai. Inilah sebetulnya yang kita lakukan di Dewan Syariah Nasional. Oke Bang Adi, dari perjalanan Bang Adi tadi, mulai dari kuliah, masuk ke muamalat, konsultan, ke DSN, kira-kira Bang Adi, apa sih yang selalu membuat Bang Adi terus sampai usia sekarang ini bersemangat terus untuk konsisten di jalur ekonomi syariah? Kalau
Kalau itu mah nggak usah ditanya dah. Itu janji Allah. Oke. Siapa-siapa yang menolong agamaku, kata Allah, Oke. aku akan menolongnya. Intan sebuah yang surkum ustadz agamaku. Yes. Jadi di episode yang lalu kita udah bahas bahwa Allah ini telah menyiapkan bangsa Indonesia menjadi penerima tongkat estafet yang berhenti di tahun 1924 itu. Kita diberi 2, SDA dan SDM, dan kita diberi yang ketiga yang paling dahsyat sebetulnya, Bhinneka Tunggal Ika. Karena di sini di Indonesia kita dengan lapang dada menerima keberagaman itu, dan disitulah Indonesia akan menjadi pemimpin masa depan. Itu yang buat kita nggak pernah berhenti semangatnya, men. Siap. Oke, terima kasih Bang Adi. Brother and sister, Om dan Tante, itulah sosok Adi Warman. Pertama, kita harus enjoy the life. Yang kedua adalah kita mesti lakukan apa yang kita bisa. Yang ketiga, kita mesti bermanfaat pada orang lain lebih banyak. Yang keempat, solutif kreatif. Yang terakhir tadi, yakinlah bahwa kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Sekian edisi kali ini. Terima kasih Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.